Dalam pernyataan rilis tahunan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan pergeseran tren terorisme di Indonesia di tahun 2025 dari pola ancaman fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital. Fenomena ini dibuktikan dengan temuan konten bermuatan intoleransi, radikal, terorisme sebanyak 21.199 konten yang didominasi oleh konten propaganda hingga perekrutan. Dalam kasus tersebut, Densus 88 Anti Terorisme Polri menemukan sebanyak 112 anak di 26 provinsi terpapar radikalisme melalui game online dan media sosial. Semua anak teridentifikasi telah berinteraksi dengan konten bermuatan radikal terorisme, kerentanan psikologis remaja, fenomena lone aktor anak, hingga rekrutmen melalui ruang digital tanpa pertemuan fisik. Sepanjang tahun 2025, aparat penegak hukum di 88 sudah menangkap beberapa jaringan terorisme maupun simpatisan Ansarud Daulah yang berkembang kepada ISIS, dan juga 112 anak yang terradikalisasi di sosial media. Ya, ini menunjukkan bahwa baik itu sosial media maupun di game online, ya. Ada beberapa peristiwa juga kemarin SMA 72, walaupun itu terkait dengan terorisme, tapi mereka terpapar di sosial media, ya. Dalam respon tantangan tersebut, BNPT mengkoordinasikan dan melaksanakan program Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, dan memperkuat peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di 36 provinsi. Selain itu, dalam penguatan kontraradikalisasi, BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontraradikalisasi yang melibatkan 8 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memantik kewaspadaan, khususnya dari para orang tua. Kita akan bahas potensi sebaran radikalisme melalui game online bersama para narasumber yang tersambung melalui sambungan Zoom. Malam hari ini ada Kepala Subdirektorat Teknologi Intelijen BNPT, Doni Ali Murfi, serta kita juga sudah tersambung dengan Reni Kusumawardani, psikolog anak yang juga sebagai anggota kelompok ahli BNPT. Kita sapa para narasumber kita. Selamat malam Pak Doni, Bu Reni. Selamat malam. Selamat malam. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Doni terlebih dahulu. Roblox selama ini dikenal sebagai platform permainan kreatif anak. Di titik mana BNPT melihat bahwa platform ini berubah menjadi ruang rawan paham radikal? Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Terkait dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pemantauan dan patroli siber yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025, BNPT menemukan sejumlah 21.199 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang tersebar di berbagai platform digital, khususnya media sosial dan media daring lainnya. Penemuan ini merupakan upaya preventif BNPT melalui patroli siber secara rutin di ruang digital. Nah, dalam pelaksanaannya kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dalam pengawasan platform digital. Dari hasil pemantauan tersebut, kami mengidentifikasi bahwa penyebaran IRP di media sosial khususnya di platform Roblox ini, bahwa di tahap awal umumnya diawali dengan penyebaran narasi propaganda di media sosial yang bersifat terbuka dan di ruang publik. Lalu kelompok teror tersebut melakukan pemetaan terhadap pengguna yang dinilai memiliki ketertarikan dan kesamaan pandangan dan memanfaatkan berbagai medium digital. Salah satunya ini, game Roblox ini, sebagai sarana pendekatan dan penjaringan awal. Setelah itu, baru individu-individu yang terkait dan telah teridentifikasi akan diarahkan ke dalam platform komunikasi yang lebih tertutup atau private. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, Pak Doni, tapi sejauh mana temuan BNPT terhadap perekrutan terorismenya ini, Pak? Kalau di game Roblox ini khususnya melalui apa? Melalui kolom chat kah, avatar, atau juga komunitas tertentu, atau seperti apa?
berdasarkan hasil temuan kami, banyaknya sebelum mereka masuk ke Roblox itu mereka dilakukan sehingga rekrut ini anak-anak di bawah umur ini biasanya melalui game tersebut, karena Roblox ini kan memang game yang juga dibuat berdasarkan penggunanya. Jadi anak-anak tersebut terrekrut dan menjadi media komunikasi dengan kelompok teror menggunakan Roblox ini, dengan media chat biasanya. Dengan media chat dan melalui misi permainan tersebut ya Pak Doni? Betul. Oke, nah ini dalam proses perekrutan dari radikalisme yang terjadi di sini, dalam artian paham terorisme ini berlangsung berapa lama Pak Doni biasanya? Dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan hari? Nah, berbeda dengan terorisme yang konvensional yang sebelumnya, biasanya direkrut itu dalam tempo waktu tahunan. Dan sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari penegak hukum dan BNPT ini, bahwa mereka cukup dalam beberapa bulan, dalam rentang waktu 3-6 bulan, mereka sudah terekrut dan terradikalisasi melalui game-game ini. Oke, jadi hanya dalam hitungan bulan ya, berarti memang sudah dikondisikan dengan misi-misi permainan tertentu sehingga kemudian aksi atau paham terorisme ini masuk ke dalamnya begitu ya. Jadi memang sudah tertarget dari awal, Pak Doni? Ya, mereka memang tertarik melalui propaganda di media sosial dan media online, lalu setelah itu mereka tertarik karena kelompok anak-anak ini melihat bahwa permainan ini kan sangat menarik, sehingga mereka tertarik untuk ikut bergabung dengan kelompok teror. Baik, saya ingin ke Bu Reni. Bu Reni, usia rata-rata korban ini 13 sampai 18 tahun, bahkan paling rendah ada yang 10 tahun ya Bu Reni. Nah, melihat kelompok usia ini kenapa ya menjadi sasaran paling empuk bagi perekrut terorisme digital? Iya, Mbak Naila, rekrutmen via game online ini ya memanfaatkan fase perkembangan anak di saat anak-anak ini masih di dalam fase perkembangan yang labil, mereka masih di dalam fase pencarian identitas, dan ini merupakan kerentanan emosional ya. Jadi kalau kita coba urai, ada modus rekrutmen psikologis di dalam peristiwa ini. Yang pertama, ada target, yaitu anak dan remaja. Anak dan remaja ini ditargetkan karena kerentanan perkembangannya dan kerentanan pada situasi emosinya. Jadi kerentanan perkembangan ini karena anak masih berada di fase yang sangat tergantung pada otoritas yang hadir di lingkungannya. Sedangkan kerentanan perkembangan fase remaja itu karena mereka berada pada fase transisi yang menimbulkan banyak stres, kebingungan di dalam kehidupannya. Jadi anak usia 13-15 tahun berada pada fase role confusion, sehingga mudah terpengaruh oleh narasi radikal yang memberikan rasa tujuan dan seolah-olah mereka ini mendapatkan sebuah eksistensi ya dengan kepemilikan kelompok baru tersebut. Jadi memang kerentanan fisik, perubahan tubuh, hormonal itu memicu ketidakstabilan emosi, ketidakseimbangan perkembangan otak ya, di mana prefrontal korteksnya itu belum matang, jadi kontrol dirinya lemah. Sistem limbiknya dominan, emosi, impulsif, mencari sensasi itu dibutuhkan, dan dopaminnya tinggi. Mereka mudah tergoda dengan pengakuan sosial, serotoninnya fluktuatif, jadi mereka moodnya swing. Nah, disinilah kerentanan-kerentanan itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi usia-usia tertentu tersebut memang secara emosi psikologis ini memang menjadi sasaran empuk ya Bu ya. Apakah juga ada mungkin ya karakter lain seperti anak yang kesepian begitu, atau juga ada kebutuhan untuk diakui dan minim pengawasan, ini yang justru lebih menjadi sasaran empuk bagi para terorisme digital yang ada di game Roblox ini? Betul, jadi remaja di dalam situasi perkembangannya yang masih labil, mendapat tekanan budaya, kemudian dibombardir dengan dunia digital, ini fase-fase storm and stress ya, dan
mereka itu kemudian memiliki kerentanan emosional dan Ya. terlihat dari pola emosi anak-anak yang menjadi target itu adalah anak yang sedang galau, tidak stabil, butuh teman, butuh pengakuan. Antara lain anak-anak yang mengalami trauma bullying, perundungan, keluarga tidak utuh yang oleh KPAI disebut sebagai situasi broken home. Ya. Tetapi sebetulnya bukan hanya broken home. Kalau kami melihat dari hasil pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut ya, ada juga situasi mereka itu broken heart. Jadi dalam situasi galau hatinya yang broken itu tadi, putus cinta dan sebagainya, itu mudah sekali kan ketidakstabilan itu ditangkap. Dan kemudian ada juga sebagian itu mengalami broken dream. Jadi bayangkan, anak yang belum stabil kemudian mencari rasa aman lewat game, hal ini membuatnya lebih mudah dan rentan disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi perekrut ini menggunakan fitur interaksi sosial di dalam game untuk membangun kedekatan, lalu menyisipkan ideologi radikal. Sementara anak-anak itu sangat mudah dan rentan untuk meniru perilaku yang dianggap heroik atau bermakna ya dari fitur atau figur perekrut tersebut. Jadi disinilah propaganda digital ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan ya. Tapi sebetulnya Mbak bukan hanya dari game saja, karena ada juga dari media sosial lainnya ya, dari IG, dari TikTok, dari YouTube, dari beberapa video singkat yang kemudian captionnya itu sangat menarik bagi anak-anak. Wow, kalau cuma ikut arus, kapan kita jadi pahlawan? Jadi narasi-narasi yang seperti ini nih membuat mereka terbakar untuk kemudian menjadi hero begitu. Nah dari game online ini seperti tadi Pak Doni sampaikan ya, karena ada fasilitas di dalam game online itu chat yang sifatnya private. Dari situ narasi-narasi, simbol-simbol mulai dimasukkan dan mereka diajak untuk masuk ke dalam grup tertentu, bisa WA grup, bisa medsos lainnya. Nah di situ kemudian propagandanya lebih intens gitu ya. Jadi memang mereka ini pandai. Mereka itu mengisi dengan konten yang berisi cerita anak muda yang menemukan makna hidup lewat perjuangan. Jadi disajikannya dengan gaya storytelling, musik latar emosional dan visualnya itu juga sinematik. Remaja sangat tertarik dengan hal yang seperti ini. Jadi narasinya menyentuh kebutuhan remaja, menyentuh eksistensi, heroisme, solidaritas yang memang mereka butuhkan di fase perkembangannya yang sangat rentan ini. Lalu dikemas dengan bahasa gaul, meme, musik atau visual yang relevan dengan remaja, sehingga remaja sangat tertarik dan merasa relate ya dengan kesannya, lalu ada rasa ingin tahu gitu. Ya, jadi memang masuknya sangat smooth ya dan juga menyentuh aspek-aspek psikologis baik anak maupun remaja. Bu Reni, tapi kalau Anda sebagai tim ahli dari BNPT juga ini melihat spesifik ke game Roblox ini, mengapa anak-anak tuh cenderung lebih percaya dengan orang asing yang ada di game Roblox dibanding orang dewasa di dunia nyata? Ya, sebetulnya itu ada tahapannya. Mereka itu sangat menarik dan pintar memanfaatkan bagaimana anak-anak ini kebutuhannya. Nah itu ditentu tahapannya itu sebetulnya ya. Remaja ini kan mulai berkomunikasi dengan akun komunitas radikal. Kemudian dia diberi perhatian, dikasih pengakuan, seperti punya keluarga baru secara daring. Sehingga mereka muncul perasaan penting, bermakna yang lalu terbangun ikatan emosional awal dengan para perekrut itu. Nah disinilah materi ideologi mulai disisipkan di dalam percakapan, di dalam game, atau di dalam grup medsosnya. Nah kalau sudah mulai mereka tuh sudah mulai tertarik, mulai dilakukan tekanan-tekanan emosional, misalnya menantang ya untuk mereka, untuk anak-anak remaja ini, kalau kamu benar-benar peduli, buktikan dong dengan aksi. Mereka juga mengatakan kami ini semua adalah komunitas yang benar dan dunia ini banyak salahnya.
Nah, mulailah tergeser ya nilai-nilai mereka, value mereka, dan terbangun sikap-sikap intolerannya. Jadi di sini remaja diarahkan untuk bergabung di dalam kelompok tertutup. Kadang mereka diberi tugas kecil menurut mereka ini ya, menyebarkan konten dan ikut di dalam diskusi. Nah, di sini mereka itu mampu ya, para perekrut itu menanamkan rasa loyalitas dan kewajiban, seolah-olah ini merupakan kewajiban moral bagi remaja yang menjadi bagian dari sebuah perjuangan. Nah, kalau sudah masuk di tahapan ini, barulah kemudian mereka ditantang untuk diarahkan ke tindakan yang ekstrim. Nah, untungnya dari pihak intelijen ya kemudian bisa mencium hal ini sebelum itu terjadi, sudah teridentifikasi dan diamankan oleh Densus serta mendapatkan treatment ya pada anak-anak 112 anak yang teridentifikasi masuk konten radikal tersebut. Baik, kita ke Pak Doni lagi. Pak Doni, seperti apa sistem yang akan diterapkan BNPT agar menjamin keamanan anak di ranah digital, terutama untuk game Roblox ini, Pak Doni? Ya, Mbak. Untuk saat ini, kami sesuai dengan amanat Undang-Undang BNPT sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme, kami tidak melaksanakan penanggulangan sendiri. Kami bersinergi dengan kementerian lembaga terkait, stakeholder terkait, seperti dengan Kementerian Sosial, Kementerian PPA, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Daspen. Lalu kami juga berupaya koordinasi dengan Kementerian Komdiji bahwa sebagaimana disampaikan, kami berharap dari platform penyedia game online ini seperti Roblox ini memberikan batasan usia bagi pengguna, sehingga dari situ bisa terkontrol penggunaan Roblox ini memang digunakan oleh usia yang benar-benar cukup untuk bisa memanfaatkan game tersebut. Ya. Langkahnya seperti apa sejauh ini koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pak Doni? Tadi Anda katakan ada Kementerian Sosial, PPPA, Komdiji, dan Kementerian Agama. Sejauh ini seperti apa? Untuk terkait dengan ini, kami membuat Satgas Kontraradikalisasi, Mbak, yang isinya terdiri dari tadi yang saya sebutkan. Jadi dalam Satgas ini, dalam baik secara penanganan maupun secara preventif, kami melakukan upaya-upaya pencegahan terorisme dengan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Baik, langkah spesifiknya apa Pak Doni? Adakah sistem misalnya identifikasi wajah gitu ya untuk memverifikasi bahwa memang anak ini adalah yang anak di bawah umur? Ya, tadi yang saya sampaikan, saat ini kami khususnya Kementerian Komdiji sedang mengupayakan untuk pengguna Roblox ini ada identifikasi face recognition, sehingga apabila belum cukup umur itu tidak dapat membuat user account, sehingga ini menjadi kontrol bagi kita dalam penggunaan Roblox ini di bumi. Terhadap anak-anak khususnya. Selain face recognition, Pak Doni, ada lagi kah mungkin langkah-langkah yang sudah menjadi perbincangan saat ini, misalnya pembatasan fitur chat atau juga akan ada parental control seperti itu? Mungkin saat ini kalau itu sedang dikoordinasikan oleh Komdiji, Mbak. Yang jelas mungkin ini perlu peran dari orang tua anak-anak tersebut, sehingga literasi kepada orang tua dan anak yang kami pentingkan, sehingga bisa memantau anak-anak dalam memanfaatkan game-game online seperti ini. Nah, kemudian ini kapan akan segera diterapkan untuk aturan ini, Pak Doni? Nah, kalau itu mungkin masih dalam tahap koordinasi, Mbak. Nanti itu bisa dikoordinasikan bisa ditanyakan ke Komdiji. Baik, saya kembali ke Bu Reni ya. Bu Reni, jadi dampaknya seperti apa nih bagi anak-anak yang sudah terlanjur terpapar, tadi ada temuan sekitar 122 anak begitu. Ini kemudian dampaknya terutama untuk jangka panjang, untuk perkembangan kondisi mental mereka yang sudah terpapar paham radikal. Harusnya seperti apa nih, Bu Reni? Ya, memang perlu counter radikal ya di sini ya. Jadi apa yang sudah mereka dapatkan dari perekrut ini perlu di-counter. Tentunya di sini perlu ada kolaborasi ya, multi pihak, keluarga, sekolah, pemerintah, termasuk platform game tersebut, begitu supaya mereka tidak masuk lagi ke sana. Nah, anak ini kan memiliki ekologi di dalam perkembangannya.
keluarga itu sebagai lingkungan primer. Jadi kalau menurut Brenner, keluarga dan sekolah itu adalah lingkungan mikro anak yang dekat dan berelasi langsung dengan anak, sehingga keluarga dan juga sekolah ini memiliki peran sentral bagi perkembangan anak, termasuk untuk mengcounter apa yang selama ini sudah quote and quote meracuni mereka ya. Karena anak ini kan pertama kali belajar nilai toleransi, empati, kebangsaan itu di rumah yang kemudian dilanjutkan di sekolah. Jadi diharapkan di sini rumah maupun sekolah itu memperluas area damai. Jadi di mana anak-anak ini bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi secara kritis tanpa harus merasa dikecilkan, tanpa harus kemudian merasa dikerdilkan gitu ya. Jadi ini sudah urgent gitu di seluruh lingkungan sekolah dan juga rumah, bukan hanya pada anak-anak yang kemarin ini terpapar. Jadi perlu ada sebuah attachment positif di dalam keluarga. Ikatan emosional yang aman dengan orang tua ini bisa menurunkan risiko anak mencari pengganti keluarga, termasuk di kelompok radikal melalui game online ini. Dan tentunya perlu juga ada monitoring, komunikasi yang terbuka, orang tua aktif mendampingi, orang tua memberikan pembelajaran seperti literasi digital agar mereka bisa memilih dan berpikir kritis mana yang bisa mereka ikuti atau tidak bisa. Demikian juga di sekolah ya. Jadi memang pengawasan platform itu penting dan itu sudah dilakukan oleh BNPT bersinergi dengan banyak lembaga dan kementerian. Jadi tinggal ini juga BNPT sudah berkoordinasi memberikan edukasi pelatihan kepada guru-guru di sekolah dan juga sudah membangun ya sekolah damai, desa siap siaga yang ini nanti tentunya perlu diperluas dengan bagaimana orang tua ini dibuat lebih memiliki kompetensi memberikan pengasuhan di era digital di mana ruang-ruang radikal itu sudah mulai masuk dekat di ruang digital yang menjadi keseharian anak seperti itu. Jadi mau tidak mau orang tua harus terlibat mendampingi perilaku anak di ruang digital, dan nanti kita akan spesifik juga menanyakan strategi BNPT dalam menghadapi isu ini, seperti apa juga nanti sekolah damai ya berjalan di sejumlah daerah. Kita akan bahas kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.